Halo guru-guru hebat, perkenalkan saya Erlina Sota, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Dharma Caraka, Teluk Dalam. Saat ini saya sedang mengikuti lomba pembelajaran inovatif berbasis digital. Murid yang sedang kita ajar sekarang merupakan generasi Z atau generasi Alpha, adalah digital natif yang tumbuh dengan akses instan terhadap informasi dan terbiasa dengan konten yang visual, interaktif, dan cepat. Guru sebagai sentral dalam dunia pendidikan harus mampu berinovasi dalam mendesain pembelajaran yang lebih menarik untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Saya dalam praktik mengajar baik ini memanfaatkan aplikasi Canva dalam mendesain media pembelajaran interaktif. Dalam media pembelajaran interaktif yang saya desain, saya menyiapkan materi dan juga menyiapkan kuis interaktif yang dapat menggugah siswa lebih aktif dalam pembelajaran. Pembelajaran semakin lebih menarik dan menyenangkan. Selamat pagi anak-anak. Siap, hadir. Luar biasa, semangat. Ulang lagi, ya. Yaitu kita akan belajar menggunakan media pembelajaran yang sudah Ibu desain menggunakan aplikasi Canva. Let's go, mari kita belajar. Baik. Silakan Anda memperhatikan materi kita pada pagi hari ini dengan menggunakan media pembelajaran yang sudah Ibu sediakan. Ibu berharap anak-anak kami lebih semangat lagi untuk belajar. Halo, selamat pagi ya Amobu. Jumpa lagi dengan saya Erlina Sota di mata pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan membahas materi menulis teks laporan hasil observasi. Anak kami diharapkan mampu memahami teks laporan hasil observasi dan dapat menuliskannya. Kalian juga dapat memahami informasi, menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi, dan menanggapi pendapat teman saat berdiskusi. Selain itu, kalian juga diharapkan dapat menggunakan tanda baca dan cara menulis kata dari bahasa daerah dan bahasa asing dengan benar. Bagian ini yang menjelaskan secara rinci tentang objek yang dilaporkan. Deskripsi bagian mencakup ciri fisik, fungsi atau kegunaan, perilaku atau habitat, dan rincian klasifikasi. Yang ketiga, deskripsi manfaat atau simpulan atau penutup. Bagian ini berada di bagian akhir teks laporan yang berisi kesimpulan ringkas, ringkasan umum atau manfaat dari objek yang diamati. Unsur kebahasaan teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah bahasa baku. Teks laporan hasil observasi menggunakan kata dan kalimat yang benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Kedua, kalimat objektif dan faktual, yaitu kalimat yang berisi fakta yang bisa dibuktikan kebenarannya. Ketiga, kalimat deskripsi, yaitu kalimat yang menggambarkan objek secara rinci. 4. Istilah teknis, yaitu menggunakan istilah yang tepat sesuai objek yang diamati. Dan yang kelima, tidak mengandung opini pribadi,
Artinya, hanya menyajikan fakta tanpa penilaian pribadi. Baik anak-anak kami, itulah materi mengenai teks laporan hasil observasi. Bagaimana anak-anak kami? Sudah bisa memahami? Dari slide yang sudah ditampilkan, apakah ada yang masih ragu-ragu atau tidak memahami? Semua sudah memahami? Baik, kalau begitu, mari kita uji pemahaman kita dengan mengerjakan latihan atau mari kita berlatih. Baik anak-anak kami, setelah kita dengan menekan tombol soal yang tertera pada halaman ini. Oke, baik, ini soalnya. Silakan nanti kamu kerjakan soal nomor 1 dengan menekan soal nomor 1 dan pilih jawabannya. Oke, baik, anak-anak kami, kira-kira siapa yang bisa atau mau menguji pemahamannya dengan mengerjakan soal nomor 1? Oke, baik, si Angel anak kami. Mari berlatih dengan menekan. Baik anak-anak kami, setelah kita Baik anak-anak kami, setelah kita mempelajari Oke, selanjutnya soal ke baik anak-anak kami, Oke, pelajari ini yoga. menulis teks laporan hasil observasi. Berarti kita mengukur pemahaman Yoga ini tidak pernah mau latihan, tapi hari ini dia mau. Mari berlatih Yoga. soal yang tertera. Hasil observasi. Semoga anak-anak kami dapat memahami dan juga mengulangi pembelajaran melalui video ini. Atas perhatian kita semua, saya ucapkan terima kasih ya Allah.